Lebudening panas suci. Surodino jaya ninggar. Lebudening panas suci. Disutradarai oleh Guntur Suharjanto, film ini berkisah tentang legenda urban tahun 70-an yang santer terdengar di Semarang. Panggonan Wingit adalah kosakata dalam bahasa Jawa yang berarti tempat berhantu atau sudah lama ditinggali makhluk gaib. Legenda urban di Semarang, Jawa Tengah ini menyorot salah satu kamar angker di hotel tua berlantai 3 yang tak boleh dibuka sama sekali oleh siapapun. Hotel ini berdiri megah di kawasan tengah kota dan sering dikunjungi wisatawan. Di balik kemewahan hotel terdapat satu kamar mengerikan yang menyimpan sosok wanita dari dunia tak kasat mata. Dan berikut ceritanya. Berawal di tahun 1981 saat Ningrum bekerja di Hotel Mewah Ambar Mangun yang terletak di pusat kota Semarang. Di hari pertamanya bekerja, Nenek Suktini meminta pegawai baru itu untuk membersihkan lorong lantai 2. Nenek berpesan agar Ningrum tidak naik ke lantai 3 karena masih dalam tahap renovasi dan tidak perlu dibersihkan. Sebelum Ningrum pergi, Nenek menjelaskan tak ada yang boleh naik ke lantai 3 karena berbahaya, takut terjadi kecelakaan kerja. Ningrum mengangguk sambil melenggang pergi untuk mengambil peralatan kebersihan. Saat membersihkan di lorong dekat tangga, Ningrum bisa mendengar suara jeritan wanita yang sangat kencang dari lantai 3. Merasa ada yang membutuhkan bantuan, Ningrum langsung naik untuk memeriksa apa yang terjadi. Karena pintu menuju lorong lantai 3 terkunci, Ningrum menggunakan jepitan besi untuk membukanya. Ia pun berjalan melewati lorong gelap penuh dengan debu dan menyalakan lampu kuning di temboknya. Baru beberapa kali melangkah, sebagian lampu meledak dan berkedip tak tentu arah. Ningrum memberanikan diri untuk masuk ke dalam demi menolong wanita yang menjerit kesakitan. Suara wanita itu terdengar seperti sedang disiksa dengan sangat bengis dan tak kuat menahan rasa sakit. Sesampainya di kamar yang berada di ujung lorong, Ningrum menghentikan langkah di mana suara si wanita semakin terasa dekat. Ia meyakini ada seseorang yang disekap dan disiksa di dalam kamar tak bernomor itu. Ningrum langsung membuka kamar itu dan melihat sosok wanita berambut putih yang duduk sendirian di depan cermin. Tanpa ada angin ataupun hujan, wanita misterius itu berkata dalam bahasa Jawa, "Telung dino tengah wengi," yang berarti 3 hari tengah malam. Ningrum langsung menutup pintu itu lagi dan lari ketakutan. Sesampainya di rumah, ia bercerita pada putri sematawayangnya Karin. Ningrum mengaku belum pernah melihat manusia yang sangat putih seperti wanita di lantai 3. Setelah ia membuka pintu, tangisan sang wanita berhenti dan mengatakan 3 hari tengah malam. Setelah pertemuannya dengan wanita misterius, Ningrum mulai merasakan ada yang aneh dalam hidupnya. Kucing yang dipeliharanya tiba-tiba mati dan tetangga mereka yang bernama Pak Yono menusuk kakinya sendiri dengan pisau. Tak hanya itu, saudara Ningrum yang lain melompat dari jendela rumah sakit hingga meninggal dunia. Ningrum sangat ketakutan dengan berbagai hal buruk yang menimpa keluarganya itu. Apalagi malam itu adalah 3 hari setelah Ningrum bertemu dengan si wanita penunggu lantai 3. Karin berusaha menenangkan hati ibunya dan mengingatkan untuk sholat isya karena malam semakin larut. Melihat jam sudah menunjukkan pukul 12 kurang 15 menit, Ningrum langsung mengambil air wudhu dan menjalankan sholat 4 rakaat. Tempat salat berada di dalam kamar dan membelakangi cermin. Sampai di rakaat terakhir, bayangan Ningrum hilang dari cermin dan berganti dengan sosok wanita misterius. Wanita itu merangkak keluar dari cermin dan mendekati Ningrum yang masih ibadah. Mendengar ada suara getaran dan gesekan di belakangnya, Ningrum yang ketakutan mempercepat gerakan sholat hingga tak khusyuk dalam beribadah. Selesai sholat, Ningrum langsung menyimpan mukena ke dalam lemari. Kilat yang menyambar membuat bayangan si hantu wanita menjulang di pintu lemari. Ningrum bergegas menutup pintu kamar dan bersembunyi di balik selimut. Ia mulai mendengar suara wanita yang berkata 3 hari tengah malam. Dan Karin sampai terperanjat mendengar suara ibunya yang lantang. Ia berlari menghampiri ibu di kamar, namun ternyata 3 hari setelah Ningrum meninggal, hotel kini kehilangan satu pekerja dan membutuhkan staf sukarela yang bisa mengelola dengan baik.
Raina dan Faye adalah pewaris dari hotel itu setelah ayah mereka meninggal dunia 2 bulan yang lalu. Faye membangunkan kakaknya yang tertidur pulas di sepanjang perjalanan Jakarta-Semarang. Sesamanya di Hotel Ambar Mangun, Raina menjelaskan jika hotel itu adalah warisan dari kakek nenek pihak ayah yang dibangun sejak 1950. Kakek nenek dari pihak ibu langsung menyambut 2 cucu tercinta mereka. Nenek dan kakek sangat senang melihat 2 cucu cantiknya akan tinggal di Semarang bersama. Setelah ditinggal mati kedua orang tua, Faye pindah sekolah di Semarang sementara Raina bertugas meneruskan bisnis hotel ayahnya. Nenek dan kakek dari pihak ibu selama ini berusaha semaksimal mungkin untuk melanjutkan operasional perhotelan. Namun, di usia yang tak lagi muda, kekuatan mereka tak bisa sekuat dulu untuk menangani semuanya sendiri. Nenek bercerita jika ayah Raina punya hutang di bank untuk menjalankan bisnis. Setelah meninggal, rumah di Jakarta terpaksa disita oleh bank untuk dilelang. Kini, Raina dan Faye bertahan di Semarang dan belajar mengolah hotel bersama kakek nenek. Sembari masuk ke dalam kamar, nenek mengingatkan Raina untuk segera mengurus surat warisan di pengacara sang ayah. Ia juga memberikan kotak penyimpanan milik mendiang ayah Raina yang masih tertinggal di dalam rumah samping hotel itu. Sebelum pergi, nenek memperingatkan Raina dan Faye untuk tidak masuk ke lantai 3 karena tempat itu rusak dan sedang diperbaiki. Ia takut terjadi kecelakaan jika ada yang nekat menerobos ke lantai 3. Hari berikutnya, Raina mengurus perpindahan sekolah adiknya dari SMA Jakarta ke SMA Semarang. Saat menunggu kepala sekolah datang, Raina sengaja bertemu dengan mantan kekasihnya yang bernama Ardo. Kedatangan Ardo ke sekolah tak lain adalah untuk menggali fakta terkait kematian seorang wali murid yang tragis dan mengerikan. Wartawan dari harian koran Jakarta itu rela singgah di Semarang hanya untuk mencari kebenaran dari kasus dugaan pembunuhan yang sangat keji. Selesai mengurus perpindahan sekolah Faye, Raina bertemu dengan Ardo untuk sebatas menanyakan kabar. Meski sudah 6 bulan putus, Ardo masih belum bisa melupakan Raina dan mencari kesempatan untuk mendekatinya lagi. Ia berpesan agar sang mantan berhati-hati selama tinggal di Semarang. Apalagi baru 4 hari lalu wali murid di SMA itu terbunuh dengan cara tragis di mana sekujur tubuhnya dikuliti hidup-hidup. Hingga saat ini pelaku masih belum ditemukan. Polisi mengimbau agar semua orang waspada terutama di malam hari. Anak korban yang bersekolah di tempat itu juga masih syok hingga tak bisa dimintai keterangan. Untuk menggali info lebih dalam, Ardo berniat menyambangi tempat kerja korban yaitu di Hotel Ambar Mangun. Raina ternyata mendengar nama hotel itu dan langsung membawa Ardo pulang ke rumahnya. Ia mempertemukan wartawan itu dengan kakek dan neneknya yang menjadi pengelola hotel selama beberapa tahun terakhir. Mereka berdua cukup terkejut melihat ada wartawan yang hendak meliput. Mereka tidak menyangkal jika salah satu staf ada yang meninggal dunia setelah 3 hari bekerja di hotelnya. Agar mendapat fakta kebenaran, Ardo memutuskan untuk menginap di hotel tua milik orang tua Raina. Malam harinya, Raina masih sibuk dengan urusan perhotelan. Faye yang baru selesai sholat meminta sang kakak untuk kembali beribadah seperti dulu. Apalagi semenjak Raina putus dengan Ardo, gadis itu semakin jauh dari Tuhan dan enggan beribadah. Faye bahkan membujuk sang kakak untuk balikan lagi dengan Ardo. Raina menegaskan jika ia tak bisa kembali menjalin hubungan dengan pria manapun karena ia tak bisa memberi keturunan seperti diagnosa dokter. Faye hanya terdiam melihat sikap sang kakak yang gila kerja dan sangat keras kepala. Karena tak bisa tidur di tempat tinggal baru, Raina memilih untuk menikmati udara malam di balkoni kamarnya. Dari tempatnya berdiri tampak bangunan hotel nan megah di mana lampu lantai 3 terlihat menyala-nyala. Raina langsung menyambangi hotel itu dan memaksa untuk masuk ke lorong lantai 3 dengan menggunakan palu. Meski pintu itu sudah digembok, Raina tetap nekat menerobos masuk ke dalam hingga terdengar suara jeritan wanita memilukan. Saat ia membuka pintu kamar paling ujung, lilin di kamar itu menyala dan seorang wanita duduk di depan cermin menghentikan tangisnya. Raina mencoba menyapa wanita itu dan menanyakan jika ada hal yang dibutuhkan. Seketika itu, Raina terkejut hingga tubuhnya memaku. Ia bergegas pergi sambil pamit undur diri pada wanita penghuni lantai 3. Raina yang tak percaya hantu menganggap wanita itu sebagai tamu hotel yang sengaja memesan kamar paling atas.
Pagi harinya, saat hendak mengantar Faye ke sekolah, Raina terkejut melihat angka 1 di kaca jendela. Ia bergegas masuk ke hotel untuk mencari keberadaan adiknya. Nenek berkata jika Faye masih sarapan di resto hotel. Raina curhat tentang kejadian semalam di mana ia melihat kamar di lantai 3 terang benderang dan mendobrak masuk ke sana. Ia bertemu seorang wanita berambut putih yang mengatakan 3 hari 3 malam. Nenek Suktini langsung gelagapan mendengarnya. Ia tampak kecewa dan menyesalkan perbuatan cucunya yang nekat melanggar nasihat. Karena Faye sudah datang, Raina langsung pergi ke sekolah bersamanya. Kakek terlihat sangat gusar karena polisi datang ke hotel mereka. Anak Ningrum sudah mau bicara dan menyebut hotel tempat Ningrum bekerja, namun anak itu tidak menyebut kamar lantai 3. Dengan adanya kabar kematian itu, orang-orang mulai takut untuk menginap di hotel mereka. Nenek lebih mengkhawatirkan kondisi Raina yang masuk ke kamar terlarang. Raina yang baru kembali ke sekolah terkejut melihat banyak orang yang minta pindah hotel. Ardo masih dengan pekerjaannya mewawancarai polisi yang bertugas. Mendengar telepon di meja resepsionis berdering, Raina langsung menerimanya. Seorang tamu di kamar 13 meminta handuk ganti untuk segera dikirim ke kamar. Karena para karyawan sibuk melayani tamu yang pindah hotel, Raina berinisiatif untuk membawakan handuk itu sendiri. Sesampainya di kamar 13, terdengar suara wanita dari kamar mandi yang meminta agar handuk ditinggalkan di atas ranjang. Saat Raina hendak pergi, pintu kamar mandi terbuka sendiri. Ia mengintip ke dalamnya yang ternyata tak ada orang sama sekali. Raina menelpon bagian resepsionis dan baru mengetahui jika kamar 13 kosong tak bertuan. Gadis malang itu mulai ketakutan ditambah lagi melihat kumpulan sosok misterius dari balik tirai jendela. Sosok berwujud manusia itu merayap ke bawah karpet hingga membuat Raina sangat penasaran untuk melihatnya. Ia menunduk perlahan dan membuka karpet itu yang ternyata ia lari keluar kamar dengan penuh ketakutan hingga tak sengaja bertabrakan dengan Ardo yang sedang meliput. Sosok mengerikan itu berteriak bahwa Raina akan merasakan penderitaan yang sama sebelum kematian. Ardo langsung masuk ke kamar 13 dan memeriksa situasi di dalamnya. Ardo bingung dengan sikap Raina yang ketakutan sementara di kamar itu tidak ditemukan satu apapun juga. Sore harinya, setelah semua tamu pindah, para karyawan hotel pun ikut resign dari pekerjaan karena takut kena gangguan yang sama. Ardo sudah mendengar tentang sosok perempuan misterius yang tinggal di lantai 3 hotel. Ia bersikeras untuk menemui sosok perempuan itu. Nenek akhirnya mengungkapkan jika sosok perempuan itu adalah penghuni kamar tak bernomor di lantai 3. Naasnya, ia bukan tamu hotel manusia, melainkan sosok yang berasal dari dunia lain. Nenek menceritakan semua hal yang terjadi sejak 6 tahun lalu. Kala itu, Nenek Suktini dan kakek Garinto mengalami kesulitan ekonomi yang sangat parah. Ayah Raina adalah menantu mereka berkata punya hotel di Semarang yang bisa dikelola oleh mertua di mana pendapatannya untuk mereka semua. Nenek Suktini keheranan saat melihat hotel megah itu. Ia tak menyangka berbesanan dengan orang kaya raya yang punya banyak properti. Saat pertama kali datang ke hotel itu, kondisi di lantai 3 sudah rusak parah. Mereka meminta seseorang tukang untuk memperbaikinya. Nasnya, tukang yang bekerja di lantai 3 ikut diganggu oleh sosok wanita penunggu kamar hotel tak bernomor. Tukang itu melihat sosok wanita yang mengucap 3 hari tengah malam padanya. Selama 3 hari setelah itu, banyak kejadian aneh yang menimpa hotel. Mulai dari listrik yang sering mati, hingga di suatu malam, tukang itu bertingkah sangat aneh. Kakek dan nenek masuk ke kamar hotel tanpa listrik itu dan mendapati tukang sibuk membenturkan kepalanya ke dinding. Hingga tiba-tiba nenek langsung memanggil Ki Danang untuk mengatasi teror iblis di hotelnya itu. Bahkan sekelas dukun sakti pun tak berani untuk menyentuh pintu kamar itu apalagi memasukinya. Ki Damang berkata jika kamar itu adalah panggonan wingit di mana penghuni gaibnya tak bisa diusir lagi. Ia berpesan agar kamar itu tidak dibuka oleh siapapun jika masih ingin selamat. Akhirnya kakek Garitno menutup akses menuju ke lantai 3 agar tidak ada orang yang bisa ke sana. Sejauh ini keadaan masih selalu aman hingga akhirnya terjadi pada Ningrum. Kakek sampai memasang gembok di pintu agar tidak bisa dibobol lagi. Mereka sengaja menyembunyikan kematian tukang renovasi karena takut tidak bisa mengoperasikan hotel tua itu lagi.
Mereka juga menyembunyikan hal itu dari ayah Reina selaku pemilik resmi. Di waktu yang sama, Faye sibuk belajar di sekolah dan mendapat tugas dari guru untuk mengambil alat praktikum biologi di gudang. Gadis itu langsung keluar dari kelas menuju ke gudang untuk mengambil berbagai alat peraga kebutuhan pelajaran. Kain yang menutupi patung tubuh manusia tiba-tiba tersingkap dengan sendirinya. Setelah merapikan kain itu, Faye mendengar suara seseorang yang memanggilnya. Ia mencari sumber suara itu, namun asalnya dari patung manekin anatomi tubuh manusia. Saat ia hendak pergi, tiba-tiba sosok patung itu bergerak mengambil gunting dan berjalan menghampiri Faye. Faye yang ketakutan berteriak histeris hingga teman sekelas keluar dari ruangan. Bu Guru memeriksa ke dalam gudang, namun patung itu hanya sebatas benda mati tak bergerak. Reina dipanggil ke sekolah untuk menjemput Faye yang tak henti menangis ketakutan. Ternyata Faye sudah masuk ke kamar terkutuk itu dan melihat sosok wanita yang sama di sana. Setelah Reina merusak gembok di pintu itu, Faye ikut memeriksa lantai terlarang itu. Kini nyawa Reina dan Faye dalam masalah besar. Untuk mencari solusi, Ardo mengajak Reina pergi ke rumah Kidanang. Sesampainya di sana, dukun itu menegaskan bahwa sosok penghuni di lantai 3 tidak bisa diusik lagi keberadaannya. Kidanang menjelaskan bahwa nama iblis itu sangat penting untuk digunakan menghalau mereka yang tak kasat mata. Tanpa mengetahui nama dari iblis itu, Kidanang tak bisa berbuat banyak. Ia meminta Reina untuk mencari tahu siapa nama iblis itu dalam kurun waktu 3 hari. Selama masa pencarian itu, Kidanang memberi saran agar mereka banyak berdoa meminta perlindungan agar tidak terjadi hal buruk di sana. Malam harinya, Reina mendapat telepon dari pengacara ayahnya berkata bahwa surat-surat hotel bukan atas nama Januar, melainkan atas nama Baskara. Reina berkata jika nama Baskara adalah nama sang ayah sebelum diganti jadi Januar. Ia teringat mendiang sang ayah yang bekerja sebagai penulis novel. Dalam kesehariannya, Baskara selalu menulis dan menuangkan segala kegalauan dalam hati. Baskara mengaku punya rahasia di masa lalunya. Reina langsung membawa semua novel tulisan ayahnya itu berharap bisa membawa rahasia yang selama ini disembunyikan. Ardo, Reina, Faye, kakek, dan nenek malam itu sibuk membaca untuk menuntaskan kejadian mistis yang meneror hotel. Reina yang duduk di teras sambil membaca kembali melihat semburat cahaya dari kamar tak bernomor lantai 3. Tanpa pikir panjang, Reina langsung menghampiri kamar itu hingga Ardo dan Faye ikut menyusul ke sana. Reina bersikeras untuk mencari tahu asal-usul wanita itu dengan memasuki kamar terkutuk. Karena Ardo belum pernah ke sana, ia melarang pria itu untuk masuk dan Reina mengajak Faye untuk mengeksplorasi berdua. Sesampainya di dalam kamar, Reina dan Faye berpencar untuk mencari clue yang bisa dijadikan alat pengusir setan. Dari cermin yang berbeda, mereka mendengar ada suara memanggil namanya. Faye menatap ke arah cermin dan melihat ada seseorang berdiri di belakangnya. Ia sangat ketakutan, apalagi lilin yang ada di tangannya itu mati tertiup angin. Sementara itu, di ruangan lain, Reina menemukan potongan kertas dengan tulisan tangan tegak bersambung. Seketika itu, terdengar dentuman di tembok di mana Faye membenturkan kepala. Reina mencoba menghentikan hal itu, namun tiba-tiba gadis itu menyibakkan rambutnya di mana ada wajah tersembunyi di belakang kepala. Ia langsung menyerang sang kakak dan mencekik lehernya dari belakang. Reina mencoba melawan hingga Faye melesat ke atas dinding dan bertengger di sana. Seketika itu, mendengar teriakan Reina, Ardo nekat masuk ke kamar itu dan melepaskan tubuh Faye dari kakaknya. Gadis yang kerasukan iblis itu menyerang Ardo dengan kekuatan yang sangat besar. Saat Ardo tersungkur lemah, Faye mulai menyasar Reina. Ardo terpaksa melindungi mantan kekasihnya itu dan mendorong Faye sampai jatuh. Saat Faye tersadar dari kerasukan, sosok wanita berambut putih itu muncul di depan cermin sembari berkata 3 hari tengah malam. Mereka lari dari kamar tepat jam 12 malam hingga pagi kembali menjelang. Setelah apa yang menimpa mereka, kaki Faye retak hingga tak bisa berangkat ke sekolah. Reina dan adiknya terkejut melihat angka 2 yang tergores di cermin kamar menggunakan tinta darah. Reina menemui Ardo dengan membawa potongan kertas bertuliskan ikatku.
Tak berselang lama, kakek membawa potongan kertas lain yang ditemukan di bawah kolong ranjang nomor 1 hingga nomor 3. Mereka mulai mencari sobekan kertas di seluruh kamar dan mengumpulkannya. Ternyata kertas itu adalah surat dari seorang wanita untuk Baskara sebelum mengganti nama menjadi Januar. Perempuan itu menamai dirinya sebagai bunga melati dan membubuhkan tanda cinta di akhir surat. Diketahui bahwa sang ayah bertemu wanita itu di hutan pinus yang terletak cukup jauh dari hotel. Raina langsung menyambangi tempat itu sejauh 4 km menggunakan kendaraan dan berjalan kaki sejauh 3 km untuk sampai hutan pinus. Bersama Ardo, mereka menemukan banyak bunga putih yang bermekaran indah. Setelah jauh melangkah, mereka menemukan sungai yang sangat besar. Seorang pria dengan kapalnya menawarkan tumpangan. Raina berkata jika ia hendak mencari tahu dari mana asal-usul bunga putih yang bermekaran di hutan pinus. Pak Parjo berkata jika bunga itu berasal dari desa tempatnya tinggal, yaitu desa Kembang Putih. Ardo menuturkan niatnya hendak menemui Pak Kepala Desa setempat untuk mencari fakta dari kasus pembunuhan di Semarang. Di sepanjang perjalanan itu, Parjo menceritakan sosok sang kepala desa yang bernama Pak Sumardi dan hanya bisa berbicara menggunakan bahasa daerah. Sesampainya di rumah Pak Kepala Desa, Parjo membantu menerjemahkan semua perkataan Ardo. Parjo menjelaskan kedatangan Ardo adalah untuk mencari petunjuk tentang kasus pembunuhan yang melibatkan makhluk tak kasat mata dari desa mereka. Perempuan dari golongan jin berambut putih berkulit putih namun bermata merah menyala. Anehnya, Pak Sumardi langsung marah dan berkata jika ia tak tahu menahu tentang sosok wanita putih itu. Raina meminta izin pamit dari rumah kades itu, namun karena hujan lebat, Pak Parjo tidak bisa mengantar mereka menyeberangi sungai takut terbawa arus. Ia menyarankan agar Raina dan Ardo menginap di rumahnya dan kembali ke hutan pinus esok pagi. Malam itu, Raina sangat takut jika kematiannya nanti harus dengan cara dikuliti hidup-hidup. Ia mengaku pernah sangat dekat dengan Tuhan hingga ibadahnya tak pernah putus. Semua anggota keluarganya diuji hingga di akhir kematian sang ayah, Raina masih mengharapkan pertolongan dari Tuhan semesta alam. Namun, Raina selalu kecewa dan membuatnya berputus asa. Bahkan, keinginannya pergi ke Semarang bukan untuk memberi angin baru, justru menambah masalah yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Kini, ia harus menghadapi kematiannya sendiri dan kematian adik sematawayang. Ardo menasihati Raina jika setiap ujian yang diberikan Tuhan adalah bentuk untuk kebaikan manusia itu sendiri. Sebagai duda yang ditinggal mati istri pertama, Ardo sempat merasa marah dan mempertanyakan kehendak Tuhan. Selain menimba ilmu agama, Ardo semakin yakin bahwasanya manusia akan terus diuji dengan berbagai macam cobaan hingga kematian menjelang. Semua ujian itu adalah penggugur dosa bagi mereka yang sabar dan tawakal kepada Allah. Seketika itu terdengar suara teriakan istri Pak Sumardi yang berlari keluar dari rumahnya. Ardo dan Raina menyelinap keluar dari rumah Pak Kades untuk mencari tahu apa yang terjadi. Alih-alih bertemu dengan sang tuan rumah, mereka justru menemukan lukisan iblis wanita penunggu kamar lantai 3. Istri Pak Sumardi berkata jika lukisan itu adalah anaknya yang telah mati. Bersama Parjo, Bu Kades menceritakan seluk-beluk putri tercinta yang diberi nama Menur. Nama itu diambil dari putihnya bunga menur sesuai dengan kulit serta rambut bayi cantik putri Pak Kades. Bunga menur sendiri adalah jenis melati yang memiliki kelopak bertumpuk-tumpuk. 3 hari setelah melahirkan Menur, Bu Kades menderita sakit parah. Anak yang lahir tepat jam tengah malam itu memiliki fisik yang berbeda. Ia sering dijuluki sebagai anak setan hingga semua warga di kampung sering menghinanya. Pak Kades sengaja mengurung anak itu di kandang kambing agar tidak keluar dari rumah karena dianggap sebagai aib keluarga. Menur tersiksa dengan rasa malu ayahnya yang sering berbuat kasar hingga dipukul tanpa melakukan kesalahan. Bertahun-tahun hidup di dalam kamar, Menur mulai berhalusinasi dan bermain dengan pikirannya sendiri. Anehnya, saat menginjak usia 20 tahun, Menur pergi dan tak pernah kembali lagi. Warga desa langsung melupakan eksistensi putri Pak Kades itu dan tidak pernah menyebut namanya lagi. Di pagi harinya, Fe terkejut melihat tanda angka 3 di kaca jendela. Raina dan Ardo yang baru kembali dari desa seberang berteriak memanggil kakek neneknya. Mereka mengungkap nama asli hantu wanita itu yang ternyata Menur, anak Pak Sumardi. Mereka langsung memanggil Kidamang yang dengan sigap melakukan ritual dengan dupa. Setelah mengantongi nama iblis wanita itu, Kidamang mantap melakukan ritual pengusiran setan agar arwah Menur tidak mengganggu manusia. Ia bermunajat pada Allah agar mengungkap apa yang tersembunyi selama ini.
Mata batin Ki Damang ditunjukkan pada sebuah adegan ketika Menur berhasil melarikan diri dari sekapan sang ayah. Baskara yang berjalan di tengah hutan kebetulan menemukan Menur tak sadarkan diri dan menolongnya. Gadis itu dibawa ke dalam hotel di mana Baskara ikut tinggal di sana. Orang tua Baskara meninggal tepat setelah pembangunan selesai hingga operasional hotel terpaksa ditunda. Seiring berjalannya waktu, kedekatan Baskara dan Menur bukan lagi tentang dua insan biasa. Baskara menaruh hati pada gadis albino itu hingga Menur ikut terbuai asmara. Tak berselang lama, Baskara harus pergi ke Jakarta untuk menjalankan pekerjaan penting di sana. Menur yang memiliki kebiasaan aneh sengaja meninggalkan surat untuk Baskara dan disembunyikan di bawah kolong ranjang dengan cara merusak ubinnya. Ia merobek surat itu hingga bagian terkecil sesuai jumlah kamar di hotel itu. Ia berharap Baskara bisa mengikuti permainan setelah pulang dari Jakarta nanti. Nasnya, Baskara tidak pernah kembali ke Semarang. Menur nekat pergi ke ibu kota sendirian untuk mencari keberadaan kekasih tercinta. Tak disangka Baskara sudah menjalin cinta dengan wanita lain hingga menikah dan hamil tua. Dengan hati yang remuk redam, Menur kembali ke hotel dan mengamuk sejadinya. Ia membenturkan kepala ke cermin hingga berdarah. Melihat wajahnya yang buruk rupa, Menur menyalahkan fisiknya sendiri sebagai penyebab Baskara meninggalkannya. Ia menguliti setiap jengkal tubuhnya dengan pisau kecil tanpa merasakan perih karena sakitnya patah hati. Menur baru selesai menguliti dirinya sendiri selama 3 hari penuh dan mati kehabisan darah. Ki Damang menuturkan untuk menghentikan kejahatan Menur, mereka harus bisa mengobati rasa sakit hati dan amarah dari iblis jahat itu. Dengan menggunakan 2 unsur yaitu dunia serta kematian, Ki Danang harus membuat Menur memaafkan Baskara. Menur mulai menyerang dari dalam kamar dan berteriak kencang untuk membalas dendam kesakitannya. Ia ingin semua orang merasakan hal serupa di mana ia menderita hingga di akhir hayatnya. Karena listrik bergejolak hebat, Ki Danang membawa Raina dan Ardo untuk keluar dari lorong angker itu. Ki Danang menjadi orang pertama yang mendapat serangan gaib hingga lehernya terasa dicekik meski tak terlihat ada siapapun di sana. Sosok Menur hanya bisa terlihat dari pantulan bayangan di cermin di mana ia menusuk leher Ki Danang dengan menggunakan kuku panjangnya. Ki Danang langsung tewas mengenaskan di tangan iblis penuh dendam membara. Waktu terus berlalu hingga malam lekas tiba. Mereka tak punya cara lagi untuk menghentikan teror hantu Menur yang terus memakan korban jiwa. Di situasi yang kritis, Raina mengamuk di kamarnya dan mengaku pada Ardo jika ia tak bisa punya anak selamanya. Saat Ardo dinas keluar kota, Raina melakukan operasi angkat rahim setelah kanker menggerogoti tubuhnya. Raina sengaja mengungkapkan hal itu agar tidak ada rahasia yang ia tutupi setelah mati. Fei ingat dengan kotak peninggalan sang ayah yang disimpan oleh neneknya. Di dalam kotak itu terdapat tulisan Baskara dan cincin milik Menur. Dari tulisan novel Baskara yang disimpan di dalam kotak itu terungkap apa tujuannya pergi ke Jakarta. Ternyata pria itu bukan bekerja di Jakarta, melainkan mencari cincin pernikahan guna melamar Menur. Cincin berbentuk bunga itu menjadi pilihan Baskara yang selalu takjub melihat kecantikan hati Menur. Nasnya, saat hendak pulang ke Semarang, Baskara mengalami kecelakaan tragis hingga kepalanya gegar otak dan mengalami amnesia total. Baskara bahkan tak ingat dengan namanya sendiri. Pasangan kaya raya menyelamatkan Baskara dan mengangkatnya sebagai anak. Mereka pernah punya anak laki-laki yang bernama Januar namun meninggal di usia muda. Akhirnya Baskara diberi nama Januar dan dirawat dengan sepenuh hati. Baskara dinikahkan dengan seorang wanita terpandang, putri kakek Garitno dan nenek Suktini. Beberapa tahun setelah menikah, Baskara sering mengalami guncangan di otaknya di mana kenangan lama terus muncul dalam benak terpendam. Setiap kali ingatan itu datang, Baskara jatuh pingsan dan memimpikan kehidupan sebelumnya bersama Menur tercinta. Setelah yakin dengan ingatan itu, Baskara pulang kembali ke Semarang untuk menemui tambatan hati. Naas, tubuh gadis itu hanya tersisa tulang belulang yang hancur sebagian dimakan serangga. Baskara menangis jadinya dan mengutuk dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Baskara sengaja mengubur jasad Menur di bawah tanah hotel sendiri dan menandai temboknya dengan ukiran bunga. Ia menempatkan bunga Menur di kamar yang menjadi kenangan mereka berdua selama di sana. Baskara melenggang pergi meninggalkan hotelnya itu dengan membawa segudang rahasia terpendam. Ia mengubur sosok Baskara dan menjalani kehidupan sebagai Januar.
Untuk meredakan amarah arwah menur, mereka harus menemukan jasad wanita itu dan dimakamkan di tanah hotel. Raina teringat pernah melihat terowongan bawah tanah tepat di belakang hotel. Ia yakin menur dikubur di tempat itu dan membawa Ardo untuk mencari makam tersebut. Mereka berpencar untuk mempercepat proses pencarian di mana makam menur ditandai dengan simbol ukiran bunga di dindingnya. Saat mereka sibuk mencari, sosok arwah menur muncul untuk menghantui. Untungnya, Ardo sudah menemukan makam itu dan memanggil Raina untuk ikut menggali. Di waktu yang sama, kakek dan nenek mendirikan sholat malam bersama Faye untuk mendoakan keselamatan Raina dan juga Ardo. Setelah menggali sangat dalam, Raina dan Ardo tidak kunjung menemukan jasad menur. Ternyata, bunga yang terukir di dinding berbeda dengan bentuk cincinnya. Ardo yang kelelahan kerasukan iblis menur dan mulai menyerang Raina. Setelah bergulat dan melepaskan diri dari cengkraman Ardo, Raina berhasil lari menelusuri lorong gelap terowongan kuno. Mereka saling berkejaran di mana Raina bersembunyi di bawah lubang galian. Ia memukul kepala Ardo menggunakan cangkul hingga sang mantan jatuh pingsan. Raina dengan berani mencari sendiri keberadaan makam menur yang tersembunyi. Dalam kondisi paling putus asa, Raina memutuskan untuk meminta pertolongan pada Yang Maha Kuasa. Ia bertayamu menggunakan debu di dinding terowongan dan menjalankan sholat hajat. Selepas sholat, Raina menangis memohon ampun pada penguasa alam semesta. Ia menyadari betapa banyak dosa yang mengalir dalam tubuhnya dan meminta belas kasihan dari sang pencipta. Ardo yang masih kerasukan kembali sadar dan langsung mencari keberadaan Raina. Di waktu yang sama, Raina sudah menemukan makam menur dan langsung menggali tanah di bawahnya. Setelah menemukan jasad itu, Raina hendak memakaikan cincin di jari menur, namun Ardo menyerangnya dari belakang. Meski leher Raina dicekik menggunakan cangkul, namun tangannya bisa meraih tulang jari menur dan memakaikan cincin dari Baskara. Sontak, Ardo tertunduk lemah sementara tulang belulang itu bangkit dari kuburnya. Raina bergegas naik ke atas bersama Ardo hingga arwah menur mencuat dari jasadnya dan menghilang bagi debu tertiup angin lembut. Raina dan Ardo kembali pulang ke hotel dengan tubuh basah kuyup diguyur hujan. Polisi langsung datang ke TKP untuk mengevakuasi jasad menur dan Kidanang. Setelah penyelidikan usai, Ardo harus kembali ke Jakarta untuk mengirim hasil liputannya itu. Sebelum terpisah jarak, Ardo kembali memohon pada Raina untuk melanjutkan hubungan yang sempat kandas. Ia menerima keadaan Raina yang tidak mungkin memiliki keturunan. Saat itu juga, Ardo meminang Raina untuk dijadikan istri tercinta. Raina menahan tangis haru dan menerima pinangan itu. Malam harinya, Ardo masih mendapat teror dari arwah menur yang muncul di dunia cermin. Sosok mengerikan itu berjalan menghampiri Ardo dan keluar dari cermin hingga tiba-tiba Raina dengan penuh semangat memanggil kekasihnya yang belum turun dari kamar. Anehnya, tubuh Ardo ditemukan tewas tanpa kulit tepat di samping ranjang. Raina terjatuh lemas sambil menjerit histeris. Setelah jasad Ardo dibawa ambulan, hotel itu kembali menjadi perhatian warga. Faye berusaha menenangkan hati sang kakak dan berkata jika arwah menur masih memendam rasa sakit akan pernikahan yang batal dan membalaskan perasaan itu pada Raina. Meski berhasil membalas dendam, Menur masih menyimpan rasa sakit yang dalam atas perlakuan kejam Sumardi. Selain mereka berdua, siapapun yang masuk ke dalam kamar Menur akan mati dengan cara yang sama. Orang yang mati bunuh diri tidak akan punya tempat di alam kematian hingga eksistensinya terjebak di dunia manusia. Faye merintih seperti orang kedinginan. Raina mulai curiga dan bertanya dari mana Faye mengetahui semua hal itu. Faye menoleh ke belakang di mana matanya menyala merah kerasukan iblis Menur. Arwah gadis malang itu berjanji tidak akan menyakiti anak-anak Baskara. Setelah kejadian itu, Hotel Ambar Mangun ditutup secara permanen untuk dijual dan dipindah tangankan. Beberapa hari kemudian terjadi tragedi mengerikan di dalam hotel terbengkalai itu. Polisi terpaksa menjebol gerbang hotel untuk memeriksa ke kamar lantai 3 yang diduga lokasi pembunuhan. Sesampainya di sana, dua petugas polisi itu melihat sosok arwah Menur yang mengucapkan kalimat sambutan dan film pun berakhir. Secara garis besar, film ini menyorot satu kamar angker di Hotel Semarang yang diduga memang ada di dunia nyata. Kamar yang konon dihuni makhluk gaib itu sering memakan tumbal korban jiwa. Usut punya usut, sosok mengerikan itu merupakan penghuni hotel yang lama dan sudah bermukim di sana.
Dalam mengemas premis cerita urban legend kali ini, sang sutradara banyak memberi kesan gore yang melebihi ekspektasi. Nuansa sadis dipadukan dengan religi membuat sajian horor satu ini kian mencekam dan bikin bulu roma bergidik melihatnya. Di balik kehidupan seorang menur, ada rasa sakit yang mendalam hingga sebuah karakter yang semula lembut jadi beringas. Trauma masa lalu yang gagal disembuhkan akan memicu rasa haus akan pembalasan dendam. Jalan terbaik adalah dengan mendekatkan diri pada Tuhan dan berserah atas kehendak Sang Maha Pencipta. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.